Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufran. NPM saya 2304111010091 dari Prodi Teknik Komputer. Jadi, saya akan mendemokan sebuah proyek dengan konteks sebagai programmer IoT untuk mengembangkan sebuah software untuk menarik data dari tiap-tiap tanaman, menyimpannya, dan menampilkannya dalam berbagai format. Jadi nanti tanamannya akan diberikan identifier yang unik dan bertipe integer ID3, dan setiap tanaman akan ditempatkan 10 jenis sensor. Kurang lebih ini sensornya, dan API-nya untuk mengambil data dari sensor telah ada Gateway IoT dengan API khusus dengan diambil dari URL ini, dan pergunakan URL masing-masing untuk mengambil dari URL tersebut. Terus ada dua aplikasi, dua program Python yang digunakan, yaitu ambil data.py untuk menyimpan data tersebut ke database. Terus ada tampilan.py untuk menjalankan aplikasinya. Terus ada fitur minimum yang harus digunakan dalam project tersebut, misalnya kayak ID3 sama lokasi tanaman, latitude sama longitude-nya, dan lain-lainnya. Mungkin kita cuma perlu nama tanamannya aja. Terus ada tambah tanaman ke aplikasi sama hapus tanaman dari aplikasinya. Terus setiap 1 menit akan dibaca dari gateway IoT-nya dan membaca semua tanaman yang telah dicatat. Terus rancangan database-nya juga, terus grafiknya juga, terus struktur menu juga. Jadi untuk program yang saya punya seperti ini. Saya membuat sebuah folder source dengan diisi database PY, sensor PY, sama tampilan PY. Untuk database PY, saya punya import SQLite dan connection SQLite connect ke database DB. Jadi untuk mengimpor dan mendeteksi dengan SQLite, fungsi import SQLite 3 ini. Kemudian ini untuk membuat koneksi database SQLite yang bernama database.db. Misalkan database.db ini kan belum ada di sini. Kalau misalkan udah ada, maka dia akan ditambahkan. Kalau misalkannya belum ada, nanti dia akan ditambahkan baru. Terus untuk sensor.py-nya, di sini ada import request untuk mengimpor modul request permintaan HTTP. Terus ada datetime, import datetime, from datetime, import datetime untuk mengganti aplikasi terkait tanggal dan waktu. Terus ada dev read sensor, fungsi membaca sensor dengan response URL, datanya JSON, return data. Jadi fungsi ini mengambil data sensor dari API berdasarkan ID3 dan sensor type. Kemudian mengirim permintaan ke URL HTTPS ini dan mengembalikan data yang diterima dalam format JSON. Terus dev create table untuk membuat tabel sensor data jika belum ada. Tabelnya memiliki kolom ID3, ID, sensor type, value, dan waktu. Terus ada get all data, itu untuk mengembalikan data dari tabel sensor data dan mengembalikan semua baris data dalam bentuk list. Ini get data untuk mengambil data dari tabel sensor data berdasarkan rentang waktu tertentu. Kalau misalkan insert data ini, fungsinya untuk menyisipkan data sensor baru ke dalam tabel sensor data dan mengonversi waktu, yaitu years, month, day, hours, minutes, and second. Jadi nantinya akan disimpan ke dalam database. Kemudian tanaman.py-nya yaitu ada di sini fungsi create table jika belum ada dalam database. Jadi akan dibuat create table-nya seperti ini, yang dimana ada ID3, ada name, ada latitude, sama longitude-nya.
Terus ada get data. Yang fungsi get data ini untuk mengambil semua data dari table tree, terus mengembalikan semua baris data dalam bentuk list. Kalau insert data ini fungsinya untuk menyisipkan data pohon baris ke dalam table tree dan menggunakan parameter name, lat, lon untuk menyimpan informasi nama, latitude sama longitude-nya punya pohon ke dalam tabel. Def delete data, fungsi delete data ini untuk menghapus data dari table tree. Data yang dihapusnya data pohon, parameternya id3. Terus untuk kode lainnya di luar folder src source, di sini ada ambil data.py-nya. Jadi dari ambil data.py ini ada import src sensor asensor sampai import time. Jadi import src sensor ini untuk mengimpor modul sensor dari direktori src. Kalau ini untuk mengimpor modul database dari direktori src. Kalau ini untuk mengimpor modul tanaman dari direktori tanaman dari direktori src. Terus ini ada import time untuk mengimpor modul waktu. Tanaman create table sama sensor create table ini untuk membuat tabel di database untuk menyimpan data tanaman dan data sensornya. Terus tree data ini untuk mengambil data semua tanaman dari database. Terus sensor type ini adalah tipe-tipe sensor yang digunakan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Seperti sensor yang ada di sini tadi. Ya, ini nih. Terus fungsi record data yaitu untuk merekam data dari setiap tanaman dan sensor. Kemudian akan ditampilkan edit tanaman untuk siap for in sensor type untuk setiap sensor. Sensor.read underscore sensor, responnya akan membaca data dari sensor. Kemudian insert data db.count untuk menyimpan data sensor ke database. Terus ada loopnya yaitu while true untuk berjalan terus menerus. Terus ada record data untuk memanggil fungsi record data untuk merekam data. Terus ada time sleep yaitu menunda eksekusi waktu selama 60 detik. Setelah 60 detik maka loop akan mengulang. Untuk main PY-nya di sini ada import source database as database sampai dengan import tampilan. Jadi ini untuk mengimpor modul database dari direktori src, ini untuk mengimpor modul sensor dari direktori src, dan ini untuk mengimpor modul tampilan. Terus data ini untuk mengambil semua data sensor dari database, terus di print datanya untuk menampilkan data apa aja yang sudah diambil. Kemudian untuk tampilan .py-nya ini SQLite tree untuk berinteraksi dengan database SQLite. Kemudian tkinter untuk membuat GUI. tkinter message box ini untuk widget tambahan dan kotak pesannya. Ini matplotlib untuk menampilkan grafik. Kalau tkagg ini untuk menampilkan grafik, mengimpor mod grafik dan menampilkan dalam tkinter figur kanvas, gitulah kurang lebih seperti itu. Terus untuk import matplotlib-nya
juga untuk mengimport pyplot dari matplotlib untuk membuat grafik. Terus ada import modul database dari direktori src dan import modul tanaman dari direktori src. Terus untuk cdb.conf sama tanaman.creatable.conf ini, C ini untuk membuat kursor eksekusi query database. Kalau tanaman ini untuk membuat tabel untuk menyimpan data tanaman di database. Terus ada untuk membuat fungsi untuk menampilkan tanaman baru, untuk nama, latitude, longitude-nya. Terus ada remove tree. Kalau remove tree ini fungsinya itu untuk mengambil ID tanaman yang dipilih. Jadi nanti yang udah ditambahkan tinggal dipilih aja, kemudian diklik untuk dihapus. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan daftar tanaman, update tree list. Ini untuk menghapus semua item di tree list box dan mengambil data tanaman dari database dan menambahkannya ke tree list box. Terus fungsi plot sensor data untuk memformat data untuk plotting dan membuat grafik matplotlib. Kemudian di sini makanya ada grafik kan, di sini makanya ada plotting, di sini ada menampilkan grafik TK enter, kemudian ada canvas TKGG yang diimport tadi. Terus untuk fungsi plot average sensor data ini untuk mengambil waktu input pengguna dengan rentang waktu mengambil data rata-rata setiap sensor dari semua tanaman. Jadi ada nanti waktunya kapan, waktu dimulainya kapan, dan waktu berakhirnya kapan. Kemudian ini ada grafiknya, buat grafiknya, dan sebagainya. Kemudian ini kurang lebih ini untuk tombol-tombol yang akan ditampilkan nantinya. Ini tombol tab-nya, tab untuk menghapus tanaman, ini untuk tombol tab data sensor tanaman. Kemudian ditutup dengan root main loop untuk menampilkan GUI-nya nanti, untuk menjalankan aplikasi GUI-nya nanti. Jadi program yang berjalannya nanti pas di run, ada remove tree, ada plot sensor data, dan ada plot average sensor data untuk rata-rata. Terus nanti kita tambahkan nama, latitude, sama longitudinal. Terus database-nya kan di sini tidak ada tadi, sekarang udah ada karena tadi memakai database ini, dan kan udah ditambahkan ke database ini dalam bentuk bahasa SQL. Kemudian kita tambahkan tanamannya. Ditambahkan misalnya sampai 3 saja. Di sininya sudah bisa tampil. Terus kita ambil dulu datanya
menggunakan di format shell menggunakan Python, ambil underscore data.py. Jadi datanya akan diambil dari ID tree 1, 2, dan 3 saja. Kalau misalnya ada 4 nanti akan diambil 4. Dan untuk ID tree 1 itu dari 0 sampai 9, dari 2 0 sampai 9, dari 03 itu sampai 9 juga. Kemudian akan berhenti setelah yang ketiga, karena cuma ada 3 tanaman kan. Akan berhenti dan nanti akan ditunggu sampai 60 detik. Seperti yang ada di sini, nanti akan ditunggu sampai 60 detik di loop ini. Setelah 60 detik nanti, maka akan nambah ID tree 1, 2, 3 lagi dengan jumlah 30 sensor type. Ini datanya sudah diambil. Dan kemudian berhenti lagi dan tunggu 60 detik kemudian lagi untuk mengambil, itu delay 60 detik, nanti lagi diambil lagi datanya, nanti akan ditampilkan lagi. Ini udah 2 kali, terus ini kita tunggu yang ketiganya. Mohon maaf ada kesalahan jaringan. Jadi mungkin ini sudah berhenti diambil data sensornya. Sensor type-nya udah diambil semua. Udah berhenti. Kita coba untuk ambil lagi. Mohon maaf tadi ada kesalahan jaringan. Jadi ini datanya lagi diambil ulang. Kita tunggu sampai 3 kali pengambilan datanya aja.
Kita tunggu lagi untuk pengambilan data ketiga kalinya karena baru 2 kali. Kita tunggu sekali lagi. Nah, kalau sudah diambil 3 kali ini, kita Ctrl Z aja untuk stop pengambilan datanya. Kemudian di GUI-nya kan tadi ada 3 pohon. Terus kita ingin mengetahui load data sensor dari pohon ketiga misalnya. Jadi kita aturnya itu menggunakan format Yours Monday 2024 05 31 dari hours, minute, and second. Sampai hours, minute, and secondnya jam 12. Maka plot data yang 3 kali diambil akan muncul seperti ini. Kenapa grafiknya naik? Karena ID3 yang ketiga pada setiap sensor type-nya, kalau misalkan kita ganti, ini value-nya jadi 9. Kalau misalnya sensor type-nya kita ganti jadi 3, dia akan menjadi 9,17. Kalau misalnya sensor type-nya 4, maka akan menjadi 9,25. Kalau misalnya 5, maka sensor type-nya value-nya akan menjadi 9,34. Jadi karena value-nya terus naik, makanya grafiknya juga naik. Begitu juga dengan ID3 dan yang seterusnya. Dan ID3 ini bisa kita tambahkan tak terbatas kecuali sensor type. Sensor type ini cuma bisa sampai 9, dari 0 sampai 9, karena cuma ada 10 sensor type. Kalau misalkan kita coba sensor type ke 10, itu nggak ada. Langsung error di API-nya. Terus untuk rata-rata sensor data, untuk rata-rata dari semua itu, dari 3 tanaman, kita memakai format yang sama dengan tahun, bulan, dan tanggal. Ini maaf, 31, tanggalnya tanggal 31. Maka akan menampilkan data seperti ini untuk rata-rata sensornya. Jadi sensor ke satunya
grafiknya naik, sensor kedua grafiknya naik, ini sensor ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya akan naik. Seharusnya di sensor tab ke dari 7 menuju ke 8 itu naik juga, cuman karena mungkin tadi koneksinya nggak bagus dan ada sedikit lag, jadi pas pengambilan datanya ada yang turun nilai datanya, kemudian dari 8 ke 9 jadi naik lagi, dan seterusnya maka akan naik terus. Kalau misalkan kita coba lagi, kita harus menghapus db nya dan memulai ulangnya dari awal. Kita coba stop, terus kita hapus db nya, kita run lagi. Karena db nya udah dihapus, jadi pas kita cek di data tanamannya udah nggak ada lagi yang bisa kita hapus, dan kita perlu menambahkan ulang tanaman-tanaman kita. Dikarenakan waktunya mungkin udah berlebihan, jadi kita percepat saja dengan tanaman jagung dan titiknya. Dari dua tanaman ini saja sepertinya udah cukup. Kemudian kita ambil datanya dulu. Kita ambil 3 kali juga seperti tadi. Karena ini baru sekali, kita tunggu dulu.
Baik, karena sudah 3 kali, kita stop, Ctrl Z. Setelah stop ambil datanya, kita coba lagi tes untuk sensornya. Karena ID3-nya cuma 2, kita tes salah satunya, yaitu ID3 2 saja. Ini grafiknya naik. Terus kita coba di rata-rata sensor datanya. Maka grafiknya akan tampil seperti ini rata-ratanya. Sebenarnya rata-rata wajarnya emang grafiknya akan naik, cuman karena tadi ada kesalahan jaringan di percobaan pertama, makanya grafiknya ada turun dari sensor 7 ke 8. Jadi sekian saja demo project dari saya. Kelebihan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.